kita beralih ke sentimen dalam negeri, Mas Niko, di mana terkait dengan kebijakan dicabutnya penggunaan masker. Nah ini sebetulnya seperti apa sih dampaknya bagi emiten-emiten di sektor kesehatan ataupun rumah sakit? Karena kalau kita lihat secara sektoral, hari ini sektor kesehatan apresiasinya cukup lumayan di 1,43%, Mas Niko. Iya, sektor kesehatan tuh kayaknya udah lumayan lewat fasenya ya. Karena dulu kan kalau kita lihat zaman-zaman COVID, in terms of inpatient sama outpatient, rawat inap dan rawat jalan itu memang udah mengalami penurunan. Cuman sebenarnya yang driver paling signifikan kenapa emiten-emiten pharmaceutical related atau hospitals itu adalah dari sisi, iya. Jadi kalau kita lihat itu kan drivernya zaman-zaman COVID itu yang ngedrive itu adalah average revenue per patient itu mengalami kenaikan karena kalau in terms of reimbursement dari sisi case COVID itu buat ke patient itu lebih gede, makanya dorong kayak pendapatan rata-rata per patient itu meningkat signifikan. Nah, cuman menurut kita dengan adanya kayak pencabutan masker itu menurut kita jadi sedikit sentimen negatif ya sebenarnya buat ke rumah sakit karena translasinya pasti dari sisi kayak kita udah nggak ngalamin zaman-zaman COVID dulu, jadi udah kelihatan sebenarnya kayak dari average revenue per patient itu udah mengalami penurunan. Walaupun ini sebenarnya udah di cover dari sisi kenaikan dari sisi inpatient sama outpatient, rawat inap dan juga rawat jalan. Cuman menurut kita in overall industrinya buat kayak healthcare related pharmaceuticals itu nggak terlalu bagus ya ketika ibaratnya kayak regulasi terkait dengan masker itu dicabut. Mungkin ngasih gambaran juga ya, kayak apa sih yang related gitu. Maksudnya kayak contohnya kita ngelihat kayak Mark Dynamics ya. Ini saham yang ibaratnya tuh dulu menjadi proxy, salah satunya adalah related ke healthcare. Karena mereka kan adalah buat cetakan, buat sarung tangan. Jadi ketika zaman COVID, permintaan itu signifikan, beberapa perusahaan Malaysia gitu yang besar ya, mereka kayak Artalega dan lain-lain, itu kayak order sarung tangan signifikan, karena dibutuhkan. Cuman ketika misalnya case-nya udah turun, bahkan beberapa company-company di Malaysia, di China, itu permintaannya turun signifikan, bahkan beberapa company itu mengalami kayak kerugian. Nah, jadi kalau kita ngelihat dari sisi proxy itu, akhirnya share price juga turun. Dan ini yang saya lihat harusnya translasinya akan sama ya buat ke pemain-pemain yang ibaratnya healthcare related. Walaupun sebenarnya agak case-nya agak sedikit beda nih, karena healthcare ini kan bisnisnya lebih defensif ya. Jadi kalau kita lihat kan driver mereka akan lebih sustain dibandingkan yang modelnya bisnisnya kayak cetakan sarung tangan. Cuman pasti akan ada dari sisi sentimen itu tadi sih, Mbak ya. Baik, terima kasih banyak Mas Niko Lawrence, Head of Research Panin Sekuritas atas analisanya terhadap bursa efek domestik pada hari ini. Dan terima kasih, sehat selalu untuk Anda.